Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 24 Agustus 2024, Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 21, ayat 9b sampai dengan 14. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Sekali peristiwa, Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah Pesta Santo Bartolomeus atau Natanael, salah satu dari ke-12 rasul. Awalnya Natanael tampak sinis terhadap Yesus dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak mau membuang waktu berdebat dengan Natanael. Katanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat dalam diri Natanael suatu sifat yang mengejutkan dan menarik ketika dia datang kepadanya. Lalu Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Selanjutnya Yesus menunjukkan kepada Natanael bahwa dia
mengenalnya lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Yesus melihatnya di bawah pohon ara. Karena itu, seperti yang sering dilakukan Petrus, Natanael menyatakan iman yang paling dalam kepadanya. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Natanael pun dipanggil sebagai salah satu dari ke-12 rasul. Ketika berbagi kehidupan bersama Yesus selama 3 tahun dan menyaksikan sengsara, kematian, dan kebangkitannya, Natanael berkomitmen untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Natanael menjadi contoh yang baik bagi kita. Ia tidak terkurung dalam prasangka, tetapi bersikap rendah hati dan terbuka, serta bersedia menerima hal-hal yang tidak terduga. Sikap inilah yang mengantarkan untuk berjumpa dengan Yesus dan kemudian menjadi rasulnya. Pengalaman perjumpaan kita dengan Yesus secara rohani dapat terjadi apabila kita bersikap rendah hati, terbuka, dan tidak terkurung dalam prasangka, pola pikir, dan pengetahuan yang ada pada kita. Kita akan melihat dan mengalami sesuatu yang baik dan hal-hal yang lebih besar, yaitu kemuliaan Allah dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang tampaknya biasa saja. Santo Bartolomeus. Santo Bartolomeus atau Bartolomai yang artinya anak Ptolemeus adalah salah seorang dari ke-12 rasul. Dalam Perjanjian Baru, nama Bartolomeus ditemukan dalam ketiga Injil sinoptik, sedangkan dalam Injil Yohanes, Bartolomeus disebut sebagai Natanael. Ia berasal dari Kana di Galilea. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa pertemuan Natanael dengan Yesus bermula dari informasi yang didapatkannya dari Filipus bahwa dia telah bertemu Yesus, orang yang disebut-sebut dalam kitab para nabi sejak dahulu kala. Menariknya, meskipun Natanael meragukan informasi itu, namun dia tergerak hati untuk pergi bertemu langsung dengan Yesus. Pertemuan dirinya dengan Yesus ternyata sangat mengesankan, karena Yesus mengetahui hal-hal tentang dirinya dan bahkan meyakinkannya bahwa dia akan melihat hal-hal yang lebih hebat lagi. Kekagumannya akan pengetahuan Yesus yang luar biasa itulah yang membuat Natanael atau Santo Bartolomeus heran akan pribadi Yesus, dan dia pun tergerak untuk mengikuti Yesus. Yohanes menggambarkan Bartolomeus sebagai seseorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus, Bartolomeus disebut sebagai orang Israel sejati, yang kemudian menjadi murid setia Yesus. Para pakar meyakini bahwa perkataan Yesus mengenai Natanael di bawah pohon ara merupakan istilah yang bermakna mempelajari Taurat. Natanael mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja Israel. Pada peristiwa penampakan Yesus kepada 7 orang rasulnya di tepi Danau Tiberias, Bartolomeus juga hadir menyaksikan peristiwa itu, dan pada hari Pentakosta, oleh kekuatan Roh Kudus, Bartolomeus menjadi salah satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Tradisi mencatat bahwa mula-mula ia pergi sebagai misionaris di India, kemudian ke Asia Kecil, seperti di Mesopotamia, Mosul atau Kurdi, Irak, Babilonia, Kaldea, Arab, Persia, dan Armenia. Bartolomeus mati sebagai martir di Albanopis, Armenia pada abad ke-1 Masehi. Dikisahkan bahwa Bartolomeus telah membawa Polinius, Raja Armenia, menjadi penganut Kristen. Akibatnya, Astyages, saudara laki-laki Polinius, memerintahkan agar Bartolomeus dihukum mati dengan cara dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala di bawah. Oleh karena itu, Bartolomeus dianggap sebagai santo pelindung
bagi orang-orang yang memohon keberanian serta kekuatan iman dalam membela kebenaran. Pada abad keempat, jenazah Bartolomeus dipindahkan ke sebuah gereja di Roma, di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Tiber. Gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus pada 24 Agustus. Refleksi, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dari Yohanes bab 1 ayat 50. Tulisan oleh Frater Polikarpus Beda KH Ukarm. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon rahmat-Mu untuk dapat melihat kemuliaan-Mu di dalam segala hal yang mengelilingi kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah